Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Kebank Sentralan akan mempresentasikan tentang kerangka kebijakan moneter. Sebelumnya perkenalkan saya Tia Nova Jessica dengan NIM akhir 069 dan juga rekan saya. Kabar Bani dengan NIM akhir 065 dan pelajaran ini. Pembahasan hari ini adalah Yang pertama targeting, itu inflasi, agregat uang, kurs PLT dan NGDP. Yang kedua mekanisme transmisi, yang ketiga aturan kebijakan kasus diskresi, yang keempat model dan perakiraan DSG, BIFAR, Novesting. Lalu yang kelima interaksi kebijakan fiskal dan moneter. Lalu yang terakhir ada kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, sebelumnya, tahu nggak sih muafa apa mandat utama dari Bank Indonesia? Mandat utama dari Bank Indonesia setahu itu ini ya, menjaga stabilitas nilai rupiah ya. Benar, itu salah satu juga bentuk tugas dari Bank Sentral, yaitu menjaga stabilitas mata uang negara dan juga stabilitas pembayaran. Nah, dengan untuk mendukung adanya mandat tersebut, kita ada kebijakan dari Bank Sentral itu ada targeting. Jadi targeting itu kita tetapin satu variabel tertentu untuk jadi sasaran utama untuk mengarahkan kebijakan supaya konsisten, untuk lebih terukur, mudah dipantau dan juga membuat ekspektasi publik supaya lebih stabil. Nah, tahu nggak sih muafa di Indonesia pakai targeting apa? Di Indonesia setahu itu pakai ITF ya. Yes, benar banget. Di Indonesia pakai ITF atau Inflation Targeting Framework. Jadi ini ditetapkan pada 1 Juli 2005 yang sebelumnya ngalamin regime switch, yaitu monetary targeting. Nah, target inflasinya ini bakal diumumin ke publik. Terus juga Bank Indonesia sendiri juga ngatur dari sisi demand, yaitu BI rate atau suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum dan juga value guidance. Nah, bisa dilihat di sini dari target inflasinya. Yang biru itu target inflasi dan juga yang biru itu inflasi aktual. Selama 2015 sampai 2019 itu target inflasi aktual itu masih berada di dalam lingkup target. Sedangkan kalau misalkan di 2020-2021 karena COVID-19 juga berada di luar target dan juga 2022 juga mengalami melebihi target akibat adanya konflik geopolitik. Tapi selama 2023 sampai 2024 ini ngalamin kembali lagi ke titik targetnya. Hal ini membuktikan bahwa ITF itu efektif untuk menjaga inflasi. Nah, kamu tahu nggak sih targeting selain inflasi targeting itu? Ada apa aja kira? Nah, natif lainnya itu ada monetary aggregate targeting, terus juga exchange rate targeting, dan juga principal targeting, dan juga nominal GDP targeting. Kamu tahu nggak sih kenapa Bank Sentral itu netapin kerangka targeting? Nggak tahu, kenapa ya? Karena untuk memperkuat kredibilitas moneter dan juga menjaga stabilitas keuangan gitu. Nah, ada lain kebijakan yang lain itu ada kebijakan transmisi kebijakan moneter gitu. Kamu tahu nggak sih apa aja? Tahu dong. Jadi yang pertama tuh ada interest rate channel. Jadi ini kondisi di mana saat investasi lagi turun, suku bunga lagi turun, ini akan menyebabkan investasi menjadi meningkat dan juga output akhirnya juga meningkat. Ini habis itu juga ada credit channel. Jadi ini ngejelasin di mana kenaikan suku bunga membuat penyaluran kredit jadi turun. Ini menekan konsumsi serta investasi melalui dua mekanisme. Yang pertama ada bank lending channel dan balance sheet. Ini apa sih Tiara? Itu namanya bank lending channel itu lebih ke arah bagaimana kondisi banknya, terus juga kalau balance sheet itu lebih ke fokus ke kondisi peminjamnya. Kita lanjut ke transfer rate targeting, dia fokus sama nilai tukar. Jadi gimana suku bunga kalau akan turun itu bakal mempengaruhi ekspor juga bakal meningkat karena nilai tukarnya bakal turun karena suku bunga turun, hasil outputnya juga bakal naik. Kemudian expectation channel dia tuh fokus gimana kebijakan moneter itu kredibel atau enggak, yang bakal mempengaruhi sama ekspektasi pelaku ekonomi dan juga masyarakat. Terus juga ada asset price channel. Kamu tahu nggak sih asset price channel itu apa? Tahu dong. Jadi ini adalah perubahan suku bunga mempengaruhi harga aset. Jadi contohnya misalkan harga obligasi lagi turun, suku bunga obligasi lagi turun. Nah, orang akan pindah ke saham dan properti. Ini akan meningkatkan kekayaan mereka, konsumsi, investasi dan juga output ekonomi. Kemudian ada cara buat tentuin suku bunga. Nah, yang pertama itu ada Taylor rule. Dia tuh fokus gimana untuk mencapai suku bunga itu, untuk mencapai suku bunga itu dengan membandingkan adanya inflasi, target inflasi dan juga dibandingkan dengan inflasi aktual dan juga output gap. Nah, itu bakal dinaikin secara bertahap yang disebut juga interest rate smoothing. Terus juga ada diskresi. Kamu tahu nggak sih diskresi itu apa? Nah, diskresi ini menggunakan pertimbangan profesional seperti kondisi ekonomi dan fleksibel dalam kondisi shock atau guncangan yang tidak terduga oleh Taylor rule, dan ini kekurangannya dapat berubah-ubah dan tidak transparan. Nah, menurut kamu Tiara, di Indonesia ini menggunakan Taylor rule atau diskresi? Nah, kalau di Indonesia dia tuh pakai Taylor rule sebagai panduan, sedangkan kalau misalkan tapi Bank Indonesia juga melihat gimana kondisi ekonomi di Indonesia itu gimana, jadi menggunakan diskresi juga, jadi digabungkan. Nah, kamu tahu nggak sih gimana caranya biar kita mengevaluasi dan juga proyeksi adanya kebijakan moneter tersebut, kayak ini bagus atau enggak, atau gimana prediksinya gitu? Ada nih. Jadi ada 3 model yang digunakan untuk memprediksi atau mengevaluasi kebijakan moneter. Jadi yang pertama itu ada DCI. Ini kerangka kerja utama Bank Sentral yang mengintegrasikan teori ekonomi dengan data empiris untuk mengevaluasi kebijakan di masa-masa yang lalu dan menganalisis untuk memprediksi ke depannya untuk memperbaiki kebijakannya. Lalu yang kedua itu ada model BIFAR. Ini menggunakan pendekatan statistik untuk mengatasi keterbatasan data. Jadi ini sangat efektif untuk skala yang jangkanya pendek. Lalu yang terakhir itu ada Novesting. Nah, ini data frekuensi tinggi yang menggunakan pemanfaatan big data dan memberikan estimasi kondisi ekonomi yang terkini atau real time. Jadi ini menggunakan data harian, mingguan, bulanan, jadi lebih presisi. Di sini ada hasil Novesting PDB Indonesia menurut penelitian dari Kurniawan dan Khoir tahun 2024 ya. Jadi sebelumnya kamu tahu nggak nih arti chart ini dan hasil Novestingnya? Aduh, aku nggak tahu, boleh dijelasin nggak, Pak? Nah, di sini di penelitian ini mereka membandingkan performa 6 model berbeda menggunakan data historis yang sangat panjang dari triwulan pertama pada tahun 1998 hingga triwulan ketiga pada tahun 2003. Nah, menurut penelitian ini model terbaik yang digunakan adalah model MLP karena rata-rata kesalahannya itu paling kecil dibanding 5 model lainnya. Nah, di sini udah ada hasil prediksi chart untuk untuk PDB ADHK tahun 2023 kuartal 4 sampai 2024 kuartal 1. Jadi bisa dilihat di titik kuning ini adalah prediksi menurut Kurniawan dan Khoir, yaitu berada di 3086. Dan gimana Tiara realisasinya? Realisasinya ada perbedaan sedikit ya, ternyata di realisasinya itu ada 3.139,8 triliun. Nah, walaupun ada perbedaan, tapi prediksi ini nunjukin bahwa Novesting itu mampu buat estimasi dini terhadap kondisi ekonomi sebelum data tersebut dirilis. Nah, ini penting banget buat pembuatan kebijakan fiskal dan juga moneter. Nah, ada nggak sih kayak fiskal dominance, karena ini ada hubungannya sama fiskal juga kali ya, mohon maaf, ada nggak ya? Nah, iya betul, ada banget Tiara. Jadi tadi kan udah tahu nih ada fiskal dominance. Apa tuh Tiara, fiskal dominance itu? Nah, kalau fiskal dominance itu lebih ke arah kayak, ya benar, fiskalnya jauh lebih mendominasi karena Bank Sentral itu dipaksa untuk membiayakan defisit fiskal, hasil bakal nimbulin adanya inflasi yang tinggi. Nah, karena kondisi ini perlu adanya debt sustainability nggak sih, Muhammad?
Iya betul. Jadi sustainability ini adalah utang yang harus dibayar masa ini dan juga masa depan untuk pemerintah tidak mengalami beban biaya yang banyak untuk membayar utangnya. Di sini bisa lihat kalau misalkan rasio utangnya lebih dari 90% hasil PDB ini perilaku konsumen jadi nasional. Maksudnya apa? Masyarakat akan menabung uangnya karena masyarakat berpikir bahwa utang hari ini akan menjadi pajak di masa depan. Lalu di Indonesia total utangnya itu per 2024 sudah mencapai 539,4 miliar US dollar yang kalau dipresentasikan itu masih di bawah 90% dari PDB, itu sekitar 40%. Nah, lanjut ini ada crowding out effect. Ini apa Tiara? Jadi ini lebih ke arah gimana adanya peningkatan government borrowing yang bikin suku bunga tuh naik. Nah, hal ini bakal berdampak sama investment terus juga konsumsi bakal menurun. Nah, ada nggak sih caranya instrumen yang gabungan dari fiskal sama moneter ini? Nah, ada salah satu instrumennya itu operasi SBN. Jadi pemerintah itu menjual SBN, yaitu surat berharga negara. Dan pemerintah menjual belikan surat berharga ini untuk menekan utang negara untuk membiayakan instrumen fiskal dan juga moneter. Nah, di sini ada Ricardian Framework dan juga non-Ricardian Framework. Kalau misalkan Ricardian Framework itu sudah seperti yang tadi aku jelasin tuh Tiara. Nah, kalau non-Ricardian itu kebalikannya. Jadi masyarakat cenderung membelanjakan pendapatan tambahannya saat ini karena rasio utangnya itu masih di bawah 90% dari PDB. Ada dampak-dampak dari ekstensi kebijakan yang terjadi pada kombinasi kebijakan fiskal dan moneter. Jadi di sini contohnya ada 4 Tiara nih. Yang pertama, jika fiskal ekspansif, moneter longgar, inflasi naik. Dampaknya inflasi naik, lalu pertumbuhan meningkat, terus suku bunga rendah. Terus jika fiskal ekspansif, moneter ketat, ini akan inflasi akan stabil, lalu pertumbuhan stabil, suku bunganya jadi tinggi. Jika fiskal kontraktif, moneter longgar, ini akan menyebabkan inflasinya rendah, lalu pertumbuhannya stabil. Dan suku bunga itu rendah. Dan yang terakhir, jika fiskal kontraktif dan moneter ketat, ini inflasi akan sangat rendah, tapi pertumbuhan ekonomi melambat dan apakah suku bunga tinggi. Nah, ada nggak sih kasus yang menjelaskan dari kebijakan fiskal dan moneter ini? Ada banget, ada di negara Afrika Selatan, jadi di mana dia suku bunganya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonominya. Alhasil ini bakal nimbulin ada defisit primer persisten atau rasio utang atau PDB tuh naik secara berkelanjutan. Resikonya ada disorderly fiscal shock atau kehilangan kemampuan pembiayaan dari pemerintah maupun bank sentral sendiri. Nah, dampaknya apa sih, Muafa, tahu nggak? Dampaknya itu yang terjadi akan dilema pemerintah di sana. Jadi jika pemerintah di sana menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi, ini akibatnya beban bunga utangnya akan meningkat. Lalu jika inflasinya suku bunga diturunkan, ini menjadikan inflasi akan naik. Jadi ini dilema pemerintah di Afrika Selatan. Nah, ini perlu koordinasi yang baik dari kebijakan fiskal dan juga moneter. Nah, ini Tiara, ini yang terakhir ada kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, kamu tahu nggak sih prinsip dasar lalu instrumen-instrumen apa aja yang ada dalam moneter Islam? Di ekonomi Islam itu sistemnya tempat riba, jadi gantiin yang tadinya riba atau bunga itu jadi sistem bagi hasil atau profit loss sharing, dan juga asetnya itu berbentuk nyata. Nah, instrumen kebijakan moneter Islam sendiri itu ada suku, OPT, operasi pasar terbuka berbasis suku, terus juga ada community murabaha, yaitu likuiditas jangka pendek, dan juga adanya penentuan expected rate of return atau yang namanya disebut Islamic Taylor Rule. Nah, kalau di Malaysia sendiri sebagai negara Islam terbesar juga, gimana sih, Muafa? Nah, ini ada studi kasus di Malaysia ini menurut hasil riset. Ini Malaysia adalah pasar sukuk terbesar dan paling liquid di dunia. Ini juga menjadikan Malaysia pasar sukuk utama di dunia yang didirikannya, yaitu Shell MDS pada tahun 1990. Nah, ini OPT sukuk di Malaysia ini sangat efektif bagi kebijakan moneter syariah dan sama responsifnya dengan profesional. Jadi kedua bank ini berjalan berdampingan, tidak ada yang timpang. Tapi ada tantangannya, pemerintah harus ikut turun ke dalam pasar dan juga diversifikasi struktur sukuk agar Malaysia tetap bisa mengikuti zaman gitu ya. Sekian paparan materi dari kelompok 2, saya Raffi Mafarbani dan rekan saya. Ya, Fiskal pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.